Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian karena hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa iman yang kita rayakan hari ini
yaitu pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, adalah salah satu tradisi bangsa Yahudi, salah satu tradisi umat Yahudi untuk, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, untuk mempersembahkan anak laki-laki sulung yang dikuduskan bagi Allah, dikuduskan bagi Tuhan. Dan Yusuf serta Maria sebagai, sebutlah, keluarga muda, mereka mengikuti tradisi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun untuk itu ia harus pergi berjalan kaki jauh-jauh ke Yerusalem dari rumah tinggal mereka yang di Nazaret. Kalau mau dibayangkan begitu, tampaknya bukan hal yang mudah bagi Yusuf dan Maria untuk melakukan itu kalau mereka sungguh mau taat kepada tradisi-tradisi dalam agama mereka, yaitu agama Yahudi. Mereka bisa saja sebagai keluarga muda masih berpikir bahwa pekerjaan ini belum baik-baik amat gitu. Yusuf mungkin merasa begitu. Ini pembuatan kasur, pembuatan kursi, mebel-mebel ini belum banyak masuk ke saya gitu. Kok saya harus pergi keluar uang banyak untuk ke Yerusalem? Kalau mengikuti itu semua, maka tampaknya Yusuf dan Maria pun tidak akan pergi jauh-jauh ke Yerusalem. Hanya, sebutlah hanya, untuk mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga muda ini begitu taat kepada tradisi-tradisi dalam agama mereka. Dan apapun yang terjadi, walaupun mungkin misalnya saya mencoba membayangkan secara ekonomi, secara finansial mereka ini belum settle amat begitu. Pekerjaan juga mungkin belum baik-baik amat. Tetapi demi ketaatan kepada kehendak Allah, demi ketaatan kepada tradisi agama mereka, mereka mau pergi ke Yerusalem dan mempersembahkan Yesus di Kenisa. Yusuf dan Maria adalah keluarga yang mencoba untuk taat kepada kehendak Allah, mencoba untuk taat kepada tradisi-tradisi agama mereka, dan karenanya ingin mewariskan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dan di kesempatan-kesempatan lain, Yusuf dan Maria juga melakukan hal yang sama, bukan hanya hari ini saja. Kita ingat ketika Yesus berumur 12 tahun, ketika mereka merayakan Paskah, mereka juga pergi ke Yerusalem untuk berdoa di sana, walaupun karena itu Yesus sempat hilang dan diketemukan kembali di Bait Allah. Kita melihat bagaimana keluarga muda ini, Yusuf dan Maria ini, berusaha untuk taat kepada ajaran-ajaran agama mereka. Mereka berusaha untuk mendidik anak mereka, Yesus ini, sesuai dengan apa yang mereka imani, sesuai dengan apa yang mereka yakini untuk dimiliki juga oleh Tuhan Yesus. Bagi saya ini adalah sebuah peristiwa yang begitu penting, sebuah pengalaman yang begitu indah yang diusahakan oleh Yusuf dan Maria untuk selalu diajarkan kepada anaknya Tuhan Yesus. Bukan anaknya Tuhan Yesus ya, tetapi anaknya, Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan Yesus siapa? Nikah aja enggak. Bagi saya peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang begitu indah di dalam hidup keluarga. Yusuf dan Maria mengusahakan yang terbaik dalam pendidikan iman bagi anak mereka. Dan bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih?
Kalau mau dibayangkan apa yang mau kuwariskan kepada anakku, apa yang mau kuajarkan kepada keturunan setelahku, mungkin yang sudah usia yang mau diteruskan kepada cucu, cicit, cecet, cocot. Ini menjadi sesuatu yang begitu penting dalam hidup keluarga karena beberapa kali dalam pengalaman kanonik saya bertanya kepada mereka, para calon manten ini, apa tujuanmu menikah? Itu menjawab pertanyaan ini aja susahnya setengah mati. Apa ya Romo ya? Membangun keluarga iyo. Apalagi tujuanmu menikah apa? Aem. Kemudian setelah saya katakan punya anak, oh iya Romo AO terusan. Tadinya aem, saiki AO. Tujuan pernikahan Katolik, tujuan perkawinan Katolik, selain memiliki keturunan atau keterbukaan terhadap kelahiran anak adalah pendidikan atasnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup keluarga karena dari siapa lagi anak ini dibesarkan jika bukan dalam keluarga mereka. Maka pertanyaannya adalah apa yang mau kuteruskan kepada keturunanku? Apa yang mau kulanjutkan? Warisan iman apa yang mau kuteruskan kepada keturunanku? Apakah aku mau melakukannya seperti Yusuf dan Maria untuk melanjutkan tradisi-tradisi agama itu dengan baik kepada anak, kepada cucuku, dan seterusnya. Saya ingat sekali menempel dalam keluarga saya. Kalau pergi ke gereja sejak SD itu dibiasakan nggak boleh main kalau misa begini, nggak boleh pergi atau keluar dari gereja, harus ikut misa. Dan penekanan ini, pendidikan ini ditekankan secara bertahap. Mungkin awalnya oke, waktu masih kecil sekali itu pergi keluar gereja, tapi yang mereka ingatkan, orang tua saya ingatkan kepada saya adalah sebelum doa syukur agung, sebelum persembahan, kamu sudah harus duduk di sebelah mama dan papa. Dan itu nempel sekali di dalam kepala saya. Dan itu seterusnya, setelah komuni pertama, saya sudah terbiasa untuk tidak keluar dari gereja. Biasanya kan kalau anak-anak itu masih main-main, keliling-keliling, ke sana kemari begitu. Tetapi pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua saya adalah itu tadi, salah satunya. Atau karena saya anak tunggal, saya pernah minta adik. Minta adik ini minta nang sopo. Papa mama saya bingung, iki apa carane minta adik iki. Mereka berusaha setengah mati, tetapi yang mereka tekankan kepada saya adalah, ayo mintanya ke Tuhan. Dan saya ditemani untuk berdoa rosario selama 1 bulan penuh. Bayangkan, saya masih kecil, masih TK. Saya dibiasakan untuk kalau mau memohon sesuatu, doa rosario. Suwe, males, ngantuk, hahem gitu ya kalau mulai doa rosario. Aku percaya. Anak kecil bagaimana? Setiap kali mau tidur malam-malam ini di bulan Maria selama 1 bulan penuh, saya ditemani untuk berdoa rosario. Diajarkan untuk berdoa rosario. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, peristiwa pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa juga adalah sebuah peristiwa iman di dalam keluarga. Apa yang diteruskan Yusuf dan Maria kepada Tuhan Yesus, itulah yang juga mau kita teladani dalam hidup keluarga kudus ini. Kita juga mau mewariskan iman yang sama. Kita mau mendidik iman yang sama kepada anak-anak kita.
kepada keturunan-keturunan kita. Mungkin kita tidak bisa mewariskan harta yang melimpah, tetapi kita mewariskan kepada mereka bekal iman untuk hidup mereka di kemudian hari. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi juga hidup di akhirat nanti, hidup di surga nanti. Semoga sebagai keluarga Katolik kita diajak untuk memiliki itu, ketekunan itu dan ketaatan itu dalam kehendak Allah. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.